Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di hari Sabtu tanggal 25 Juni, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas beberapa saham dan kita akan mulai dari saham ERA. Kalau kita lihat saham ERA ini sebenarnya posisinya sudah patah tren ya teman-teman. Dari low yang dibikin setelah COVID sempat mengalami kenaikan signifikan dengan harga tertinggi di sekitar area 720-an. High-nya di 726 tapi kemudian mengalami koreksi dan pada beberapa waktu terakhir tertahan di sekitar area 500-an ya teman-teman. 500 490. Jadi posisinya saat ini saham ERA berada dalam fase downtrendnya. Walaupun downtrendnya belum lama, setelah harga tertinggi di sekitar Juni, sudah sekitar setahun. Kita bisa tarik dari high yang ada di sini sampai high yang ada di tanggal sekitar bulan November, dan kita lihat bahwa saham ERA downtrend. Tapi ada sebuah pola yang menarik dari saham ERA. Kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir, saham ERA secara khusus membuat sebuah pola yang bagus, yaitu pola double bottom, di mana pada hari Jumat ditutup dengan volume yang cukup besar ya teman-teman, dibanding volume beberapa waktu terakhir. Untuk pola double bottomnya kita akan gambarkan. Ini adalah bottom yang pertama, dengan low berada di kisaran area 482 dan neckline berada di area 534. Dengan kondisi volume seperti ini dan juga candle yang cukup besar, ada potensi saham ERA akan break dari area neckline dan juga resistennya di sekitaran area 534. Di mana target kenaikan dari saham ERA kita bisa ukur dari low yang ada di bawah sampai ke area neckline, dan kita copy paste ke area breakoutnya. Ada potensi ERA akan menuju ke area resisten berikutnya di kisaran area 500-an ya teman-teman. 584 harusnya masih bisa untuk kenaikan saham ERA ya, di kisaran sini 584 586, dan kita harap saham ERA bisa breakout dari downtrendnya dan melanjutkan kenaikannya. Jadi target terdekat dari saham ERA adalah di area 586. Kalau misalnya koreksi untuk retest area neckline di sekitaran 534 530, ini area yang menarik. Dan untuk saat ini support terdekat berada di area 510 sampai 500, ataupun di support duanya di area 492 sampai 488. Silahkan diperhatikan apabila teman-teman merasa saham ERA menarik. Saham kedua yang akan kita bahas adalah LPPF. LPPF pada perdagangan terakhir ditutup positif, mengalami kenaikan 5,65% dengan area support 1 di sekitar 4690 sampai 4490 dan area support 2 di sekitaran 4310 sampai 4160. Saham LPPF sendiri pada kesempatan-kesempatan yang ada berhasil membentuk sebuah pola descending triangle di mana potensinya adalah mengalami penurunan, dan penurunannya tepat berhenti di area support ya teman-teman, dengan support di sekitaran low-nya di area 4160 sampai 4150. Jadi ini area yang memang sudah dites. Kita harap saham LPPF dapat mengalami kenaikan kembali dengan resisten terdekat di sekitaran area 5280. Yap, ini area yang kemarin menjadi area breakdown-nya. Secara tren kita bisa lihat saham LPPF sebenarnya masih cukup uptrend ya teman-teman, mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari sekitar November 2020, mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan potensinya masih sangat-sangat uptrend.
Kita bisa tarik garis trend line dari area low yang ada di sini. Kita hubungkan dua titik. Jadi sebenarnya kalau turun pun masih cukup jauh untuk bisa dikatakan patah tren ya teman-teman. Walaupun kita harap saham LPPF bisa bertahan di area-area support tertentu sehingga dapat melanjutkan kenaikannya. Saham ketiga yang akan kita bahas pada hari ini adalah saham BIRD, BIRD, yang pada perdagangan terakhir ditutup positif. Kita akan kecilin dulu sebentar, besarkan. Pada perdagangan terakhir ditutup mengalami kenaikan 4,95%. Saham BIRD pada dasarnya membentuk sebuah pola double bottom dengan target kenaikan di 2400. Setelah breakout sempat retest sampai area support 2 di sekitaran 1515 sampai 1480. Kemudian mengalami kenaikan dan pada saat ini saham BIRD sedang membentuk bullish pennant ya teman-teman, kalau misalnya berhasil breakout dari area trend line-nya ya teman-teman. Jadi kalau breakout, kita harapkan BIRD dapat menyelesaikan target kenaikannya. Untuk area support terdekat, posisinya saat ini berada di area neckline dan area support 1700 sampai 1650. Untuk area support 2 bisa di sekitaran 1515 sampai 1480 ataupun di area double bottom yang belum di retest sampai area sekitaran 1390 sampai 1360. Kita akan coba tarik garis Fibonacci dari low yang ada di sini sampai high yang ada di sini. Dan ya, area support 2 masih bisa ditahan sebagai area golden ratio 61,8%. Untuk teman-teman yang merasa saham BIRD menarik, bisa coba buy kalau breakout dari pennantnya. Tapi kalau ternyata breakdown ya mungkin bisa di sell dulu ya teman-teman. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah PNLF. PNLF pada beberapa waktu terakhir memang mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kita bisa lihat dari harga sekitar 190 lalu naik sampai 420. Setelah naik beberapa waktu mengalami koreksi dan akhirnya mengalami konsolidasi. Kalau kita lihat saham PNLF ini, kalau dari atas seperti membentuk double top dengan neckline double top di 374. Sebenarnya pada tanggal 23 Juni berhasil di breakdown dengan low di area 366, tapi closingnya bisa ditutup dengan berada di atas dari neckline-nya. Berarti untuk pola double top-nya belum berhasil terbentuk karena konfirmasinya harus close di bawah dari 374. Dan kalau kita lihat dari sedikit di bawah, berarti ini ada pola double bottom yang harus breakout dari 418 untuk memastikan double bottomnya. Jadi posisinya sebenarnya kita bisa lihat ini double top ya, boleh juga. Mau dilihat ini double bottom ya, boleh juga. Atau mau dilihat ini area sideways ya, boleh juga. Nggak ada masalah, ada banyak pandangan yang boleh berbeda-beda. Jadi yang aman kalau mau beli gimana? Untuk sementara kalau mau beli, boleh beli dekat-dekat area support di 382 sampai 374. Kalau ternyata breakdown dengan bikin low baru dari 366, boleh coba dijual dulu. Atau kalau mau yang aman buy on breakout setelah breakout dari area 420 juga boleh. Dimana kalau 420-nya breakout, kita anggap aja sekarang polanya adalah sideways. Kita ambil dari support sampai ke area atasnya. Jadi sebenarnya masih bisa naik sampai berapa sih? Sekiranya breakout, kita harapkan masih bisa naik sampai sekitaran area 464 ya teman-teman. Tapi balik lagi, tidak ada yang bisa menjamin akan breakout atau akan jebol dari support. Silahkan diperhatikan bagi teman-teman yang merasa PNLF menarik. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham Cepin. Saham Cepin pada perdagangan hari terakhir ditutup positif, naik 1,77% dengan volume yang bisa kita lihat dalam 5 hari terakhir volumenya hijau dan di 3 hari terakhir volumenya sangat besar-besar yang artinya ada pembelian.
dengan target resisten terdekat di 5875 dengan area target dari kenaikan double bottomnya di 6100. Untuk area support terdekat kita bisa pakai area yang ada di sini di sekitar 5625. Dan juga kita bisa pakai area neckline dari double bottomnya 5625 sampai 5600. Kalau misalnya besok-besok koreksi boleh coba diperhatikan. Untuk area supportnya berikutnya berada di area neckline di sekitaran 5425 sampai 5350. Jadi dengan volume yang besar harusnya saham Cepin bisa melanjutkan kenaikannya dan memulai fase uptrendnya ya teman-teman. Karena posisi saat ini masih downtrend walaupun sepertinya sebentar lagi trend line-nya akan di break ke atas. Kita akan lihat, kita akan tarik garis trend line dari high yang ada di sini, kita hubungkan ke titik yang kedua. Dan kalau dia bisa break dari area resisten terdekat di 5875, berarti Cepin sudah memasuki fase uptrendnya. Jadi kita harap area resisten ini bisa dijebol karena sudah lama mengalami fase downtrend ya teman-teman. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas adalah Fren. Fren pada perdagangan terakhir ditutup juga positif dengan volume yang juga cukup besar. Volume 2 hari terakhir bisa kita lihat sangat besar. Jadi setelah breakout area resisten, kita harap Fren dapat melanjutkan kenaikannya. Sempat membuat pola double bottom, tapi sayang false break. Setelah break dari area neckline dan juga area resisten di 89 dan membentuk high di area 91, saham Fren mengalami koreksi sampai area support di sekitaran 80-an. Dan pada kesempatan yang terjadi setelah mengalami koreksi membentuk sebuah pola double bottom dengan target area resisten yang sudah tercapai. Kalau kita lihat pola sekarang yang terbentuk adalah jadi cup and handle. Ini adalah cupnya. Dengan low berada di kisaran area 71 dan di sampingnya adalah handle-nya. Dan posisi sekarang sudah berhasil closing di atas area 89 yang artinya ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Kita akan ukur target kenaikannya dari low yang ada di area 71 sampai area neckline di 89. Kita paste di area breakoutnya, harusnya bisa naik sampai sekitaran 107. Jadi masih ada peluang naik yang cukup lebar untuk saham Fren. Sekaligus menjadi area resisten. Dan kalau misalnya saham Fren besok-besok koreksi ke area neckline di 8987, itu area yang cukup baik untuk beli. Ataupun kalau sampai area support 2 di 8482, masih juga support yang baik untuk dibeli. Jadi total ada sekitar 6 saham yang dibahas pada kesempatan hari ini. Ada ERA, ada LPPF, ada Bird, ada PNLF, ada Cepin, dan ada Fren. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebut bukan ajakan menjual atau membeli. Semua bertujuan untuk analisa dan edukasi. Jika teman-teman punya pertanyaan atau pendapat atau saham-saham yang mau dianalisa, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita akan coba buatkan videonya pada kesempatan yang akan datang. Jangan lupa untuk like, share, komen video ini, karena support dari teman-teman akan sangat berarti untuk kita dalam membuat video-video yang akan datang. Terima kasih, selamat bermalam minggu, sampai jumpa di video berikutnya.